Baik, ada pertanyaan mengenai hambatan afirmasi. Hambatan apa yang sudah dilakukan, ataupun kita sebut dengan mental block. Sebenarnya tidak tepat untuk mental block. Sebenarnya kalau blocking itu tercipta atau diciptakan. Kalau kita tidak mengizinkan hal itu masuk, tidak setuju terhadap blocking tersebut, itu namanya kita tidak memblocking. Tidak ada kalimat blocking. Anda hanya berperang. Contoh, pernah nggak? Mungkin ini sering terjadi pada dunia rumah tangga atau pasangan. Makanya kenapa ceramah-ceramah atau pembicaraan kita yang saya ajukan selalu sekitaran rumah dulu, di dalam rumah dulu. Karena toksik terbesar ada di rumah. Contoh, seorang suami penghasilannya biasa saja. Karena ujung tombak masalah utama, kalau bukan masalah seksual, kalau enggak ya masalah ekonomi. Ya, itu. Karena kebutuhan dasarnya kan makan. Pasti butuh uang. Yang kedua, kebutuhan dasarnya seksual. Dua ini salah satu tidak terpenuhi, kacau balau. Sangling menggerogoti. Ya. Kita mulai dari seorang suami yang mencari nafkah, lalu akhirnya dari pagi mau cari nafkah diteror oleh istrinya. Penghasilan gitu-gitu aja. Harus apa sekian ya. Jadi tidak ada prestis, penghargaan. Karena laki itu butuh penghargaan. Lalu pulang-pulang hasil besar atau hasil kecil? Istrinya merongrong. Kok segini aja? Nah, oke, kita bedah case-nya. Dua-duanya sudah kacau. Si istri punya brainwash, punya kepercayaan, punya belief. Beliefnya apa? Apapun yang didapatkan, aku tidak puas. Sebenarnya itu. Dan keluar dalam bentuk kritikan, cemoohan, bentakan, hinaan, memojokkan. Si suami nular nggak? Nular ada dua. Pertama, suami bisa menjadi seperti si istri, bersikap seperti itu. Yang kedua, suami penghasilannya malah jadi drop. Malah nggak dapat apa-apa. Jadi ibaratnya baru keluar naik motor, naik mobil, ya dia merasa nanti juga begitu, kemarin juga begitu, kemarin lagi begitu, kemarin. Jadi ini lingkaran setan loh. Energi negatif circle-nya. Tidak berkesudahan. Harus salah satu stop. Oke, kita bedah dari suaminya dulu ya. Karena kita nggak bisa ngubah istrinya. Kita dari suaminya dulu. Naik motor, naik mobil, dengerin afirmasi. Saya nggak bilang bahwa dalam kemacetan 1 jam full. Enggak. Yang penting sering. Saya mau tanya, kira-kira istri tersebut atau istri Anda ngocehnya di pagi hari tentang keuangan, mengeluh, memaki Anda, ada nggak 30 menit? Biasanya wanita tuh panjang mulut, tidak berujung. Betul? Kira-kira 30 menit. Anda libas dengan afirmasi 1 jam. Suami butuh respect. Ketika respect tersebut terpenuhi, seimbang. That's why makanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami adalah karena tidak dihargai oleh pasangan, oleh istri. Bahkan mungkin tidak dihargai oleh anaknya. Jadi dia selingkuh. Dia mencari penghargaan diri. Tapi otak animalnya, otak binatangnya adalah seksual, tersentuh. Itu hanya efek. Betul nggak? Ketemu wanita lain, memuji, ya kan? Artinya apa? Setiap manusia dasarnya energinya butuh memuji dan dipuji. Bahasa halusnya adalah
harga menghargai. Dapat ya di sini ya. Kita selesaikan satu-satu. Lalu ketika makan siang Anda mendengarkan audio 15 menit sampai 30 menit sambil makan siang. Jauhi teman-teman toksik selama 1 bulan. Dianggap aneh, biarkan. Kalau nggak aneh, nggak akan kaya raya. Nggak aneh, nggak sukses. Tidak berbeda, ya nggak akan sukses juga. Ketika pulang, dengerin afirmasi lagi. Sudah 3 kali. Nanti 3 kali 30 menit atau 3 kali 1 jam. Anda pulang dengan pemenuhan rasa harga diri yang dihargai. Kira-kira mempan nggak sama hinaan yang ada di rumah? Saya garansi nggak mempan. Jadi Anda akan bersikap, biasa aja. Oh ya sudah. Mirip kayak begini. Anda dicemooh ya tentang sesuatu hal gitu ya. Wah, banyak hinaan, kebun binatang keluar kalimatnya. Tapi tiba-tiba Anda lagi mikirin yang lain, angka kebetulan. Mungkin ngitung meteran, atau ngitung bangunan, atau ngitung uang, atau ngitung bensin. Ada. Jadi masuk kuping kiri keluar kanan sebenarnya. Otak Anda lagi memikirkan sesuatu, artinya tidak didengarkan, nggak dicerna, nggak dapat. Bawah sadarnya lagi mikir pemikiran yang lain. Mirip kayak gitu. Karena Anda sudah dipenuhi, ya santai aja. Kira-kira istri Anda bingung nggak? Bingung. Ini kok sudah diomel-omelin? Kok nggak bereaksi ya? Biasanya bereaksi. Kalau bereaksi kan senang. Di balik pengumpatan, marah-marah, memojokkan. Ketika objek yang dituju merasa lemah, kalah, si istri senang. Ada rasa itu, ya. Ada rasa seperti itu. Senang, puas. Pertanyaannya, kok puas? Artinya, si istri sebenarnya juga tidak merasa dihargai, tidak dicintai, tidak didengar. Karena istri itu lebih suka didengar. Tapi susah ya, kan? Didengar, yang pengen didengar omelannya doang. Nah, kenapa nggak istri juga suruh ajak dengerin afirmasi? Andai kata si istrinya tidak mau. Ya, gampang sebenarnya. Dengarkan ocehan dia. Lalu ada satu kalimat pemungkas. Terima kasih udah mau komunikasi sama saya. Masih anggap saya suami dan mau ngobrol sama saya. Dan mencurahkan isi hati kamu. Lalu ajaklah, Mah atau Bu, kira-kira hari ini masih bisa makan ya? Mau bersyukur ya. Kita hari ini masih sehat ya. Masih nafas ya. Bersyukur ya. 2 hal tersebut, nafas dan makan, Anda syukuri. Yang lain ngikut loh rezekinya. Rezeki bukan uang aja. Anda harus buka pikiran. Dan gak mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Sering. Ya. Nah, sekarang case-nya kita balik. Bagaimana seorang istri yang sudah berusaha tapi suaminya mau kondo. Pengangguran, malas, suka marah-marah, mabok, main judi, judi online, dan sebagainya macamnya. Dan ibaratnya cowok itu nggak bisa dikasih tahu. Tahu nggak gimana caranya biar cowok atau pria atau suami bisa dikasih tahu? Simple. Simple banget. Kita buat emosinya, egonya itu naik. Kita tinggiin harga diri dia. Biasanya cowok cuma dibilang sayang, itu udah naik sedikit. Biasanya 5 menit kita kasih pujian atau kita ingat-ingat kebaikan dia, kita ulang. Bisa dia langsung naik.
Dengan begitu, biasanya suami-suami atau pria-pria yang memang dipuji seperti itu, inisiatifnya muncul. Luar biasa ya. Justru inisiatif seorang suami itu nggak akan pernah muncul ketika dia dipojokkan atau dikritik. Gilanya begitu. Contoh. Aduh, kamu 2 hari yang lalu wangi. Mandi terus ya, kayaknya pakai sampo yang mana sih? Atau pakai sabun yang mana? Konteksnya ada 2. Pertama, puji dia karena dia wangi, meskipun dia bau pada saat sekarang. Konteks yang kedua, coba cek sebabnya apa dia wangi. Jadi dia akan melakukan hal tersebut. Ya enggak? Datang misalkan pulang-pulang bawa duit cuman mungkin 100.000, 50.000. Wah, banyak juga. Bisa segini. Besok lebih banyak lagi pasti. Ngomong-ngomong, waktu itu banyak apa yang dilakukan sih? Ya, kira-kira ini makin rajin nggak? Makin. Cowok makin dicambuk, dia nggak akan bekerja. Bukan kuda soalnya. Kuda dicambuk kerja. Kalau ini nggak. Dikasih vitamin. Kasih asupan. Nah, gimana caranya memuji pasangan kita, mau suami mau istri, dengan jarak jauh? Gampang. Tatap fotonya, puji dia. Nyambung. Secara telepati. Itu satu. Yang kedua, ada dia, ajak deh. Ada afirmasi, thanks God for everything. Coba, itu lagu enak sekali. Saya ciptakan, dapet banget. Itu rasa syukur saya tiba-tiba keluar. Kata-kata tersebut, nyanyian tersebut keluar, saya rekam, lalu saya reload. Coba ajak nyanyi. Ya, Anda hafalkan aja. Gampang kan? Ada videonya, thanks God for everything, afirmasi thanks God for everything. Ajak dia melakukan hal tersebut. Nyanyi bareng. Jadikan itu nyanyian berdua. Mau 1 menit, atau diulang-ulang, atau di mobil, atau di mana. Coba nyanyiin. Atau Anda mau menatap foto pasangan Anda, lalu Anda nyanyikan thanks God for everything. Enak. Ya enggak? Gitu. Jadi banyak cara afirmasi itu bisa dari luar dalam masuk ke dalam diri kita. Afirmasi itu bisa dikatakan dikeluarkan keluar secara telepatis maupun non telepatis. Jadi cukup paham ya dunia perenergian dalam konteks afirmasi ya. Nah, yang penting jalanin, enjoy. Itu aja. Jangan memaksa. Apa adanya aja. Lebih enak apa adanya. Ya. Karena akan nanti yang besar, yang bagus, yang baik akan mengikuti. Jadi nggak usah pusing. Ya. Semoga penjelasan ini bisa mencerahkan teman-teman dalam memangkas toksik di dalam hubungan keluarga atau hubungan suami istri ataupun dengan anak. Thank you.